Hello guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Jadi guys, hari ini admin Roger akan membawakan alur film berjudul Lucy dari tahun 2014. Jadi film ini menceritakan tentang seorang wanita yang biasa-biasa aja hobi clubbing, gak suka belajar, tiba-tiba bisa menjadi pintar karena suatu peristiwa yang dialaminya. Dan menurut admin Roger sih cerita ini agak out of the box ya guys, tapi sangat keren. Jadi seperti biasa, video ini tuh mengandung spoiler. Jadi kalau kalian tetap ingin menontonnya, kalian harus lakuin persiapan dulu. Yang pertama, headsetnya udah dipasang. Kalau belum, dicari dulu. Posisinya juga udah pas. Kalau belum pas, dibenerin dulu biar nggak pegel. Terus lagi satu nih, kuota aman. Kalau nggak aman sih mendingan cari wifi tetangga dulu biar nyaman. Udah? Kalau udah siap langsung aja guys. Jangan lupa ucapin kata sihirnya yaitu let's go. Scene awal memperlihatkan seorang nenek moyang manusia yang muncul 1 miliar tahun lalu bernama Lucy. Jadi pada awalnya cerita berpindah ke daerah Taiwan. Cerita bermula dari Lucy adalah seorang wanita biasa yang tinggal di Taiwan untuk bersekolah. Dan di sana dia terlihat sedang bersama dengan teman prianya yaitu Richard. Richard di sana terlihat memujuk Lucy untuk membawakan koper tersebut kepada Mr. Zhang. Dan Lucy yang tidak mau akhirnya dipaksa dengan cara memborgol koper tersebut ke tangannya. Dan Richard mengatakan bahwa kunci koper itu hanya ada pada Mr. Zhang. Lucy pun masuk ke lobi hotel dan menanyakan tentang Mr. Zhang. Tidak lama kemudian, muncul orang-orang seperti gangster dan langsung menembak Richard, serta membawa Lucy ke atas. Dan terlihat Mr. Zhang adalah orang yang memiliki kekuasaan di sana. Lucy yang masuk melihat 2 mayat dan itu adalah perbuatan Mr. Zhang. Lucy menjadi sangat ketakutan karena ketemu gangster sadis. Tapi Mr. Zhang biar sadis kayaknya kurang pinter karena dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi dia menggunakan jasa translator. Mr. Zhang yang curiga dengan isi koper itu karena dia tidak percaya dengan Richard dan menyuruh Lucy membukanya sendiri setelah memberikannya kode dari koper itu. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah pil berwarna biru. Pil itu terlihat seperti narkoba dan untuk menguji narkobanya, dia menggunakan pecandu untuk memakainya. Efeknya langsung kelihatan di mana pecandu itu ketawa-ketawa sendiri. Dan karena Mr. Zhang kesel, dia pun langsung menembak pecandu itu dan menawari Lucy pekerjaan yang tentu ditolaknya. Scene berpindah kepada suatu kampus. Terlihat seorang dosen yang sedang mengajar tentang kepintaran suatu spesies. Dan kita mendapat informasi bahwa beberapa spesies hanya menggunakan 3-5% dari otak mereka. Dan hanya manusia yang menggunakan 10% otaknya. Dan hanya dengan 10% itu udah bisa menghasilkan banyak hal-hal baru. Namun masih ada satu spesies yang menggunakan otaknya lebih besar dari manusia, yaitu lumba-lumba. Lucy pun terbangun dan terlihat ada alat-alat operasi di sebelahnya. Dan dia langsung dibawa ke hadapan Mr. Zhang. Lucy di sini dijelaskan bahwa dia tidak diambil organnya, namun dimasukkan narkoba jenis baru yaitu CPH4 yang akan disebar di Eropa. Dan dia dibawa. Scene berpindah ke kampus lagi dan ternyata dosen tersebut bernama Samuel Norman. Profesor Norman sedang menjelaskan tentang manusia yang harus berkembang biak. Dan apabila berkembang biak, mereka akan menurunkan informasi dan pengetahuan kepada turunannya. Lucy pun terbangun dan terlihat 2 orang penjahat yang sedang mengikat dan tampak ingin melakukan pengencerotan kepada Lucy, yang tentu Lucy melawan. Hal itu membuat penjahat itu kesal dan menyiksa Lucy. Karena siksaan itu membuat narkoba di perutnya bocor dan mengalir ke tubuhnya. Efeknya benar-benar luar biasa. Bahkan Lucy bisa melayang. Dan Lucy pun masuk ke fase 20% penggunaan otaknya. Lalu berpindah lagi di mana Profesor Norman sedang menjelaskan. Apabila manusia dapat menggunakan 20% otaknya, maka mereka akan berkuasa atas diri sendiri. Dan saat fase 40%, mereka dapat mengendalikan orang lain maupun materi lain.
Dan ada mahasiswa yang bertanya kepada Profesor Norman, bagaimana bila ada manusia yang dapat mengakses 100% otaknya? Namun Profesor Norman yang pintar pun tidak dapat menjawab hal itu. Lucy terbangun dengan narkoba yang sudah bereaksi. Dengan kepintaran yang 20%, Lucy pun mencoba menggoda penjahat itu dan menyerangnya setelah penjahat itu lengah. Lucy pun berhasil keluar dan membantai semua orang di sana dengan presisi. Dan dengan tenang, Lucy pun makan dan minum karena dia lapar dan haus. Lucy bahkan tidak terlihat merasa kesakitan saat tertembak dan mengeluarkan peluru dari lukanya. Lucy mengambil uang mereka dan senjata lalu pergi. Dengan paksaan, dia pun meminta supir taksi mengantarkannya ke rumah sakit. Setelah sampai, Lucy tiba-tiba bisa membaca huruf Mandarin dan dia ingin pergi menuju ruang operasi. Dan sesampainya di ruang operasi, Lucy juga bisa melihat foto ronsen dan bisa menyimpulkan bahwa pasien itu sudah parah dan membunuhnya sambil mengatakan diagnosanya. Lucy pun mengancam dokter itu dan menyuruh mengambil narkoba di perutnya. Sambil dibedah, Lucy pun masih bisa nelpon ibunya. Dan bener deh, kayaknya Lucy udah gak bisa ngerasain sakit lagi. Ternyata cuma sisa 500 gram. Dan CPH4 adalah hal yang berbahaya. Dan menurut dokter, untung Lucy belum mati setelah kebocoran narkoba itu. Lucy yang baru keluar dari rumah sakit tiba-tiba bisa melihat jaringan akar dan batang. Dan ternyata setelah dari rumah sakit, dia pun pergi ke tempat Mr. Zhang. Dan lagi-lagi Lucy membantai semua anak buah Mr. Zhang dengan gampang. Dan setelah bertemu Mr. Zhang tanpa basa-basi, dia langsung menusuk tangan Mr. Zhang dan menanyai tentang narkoba lainnya. Mr. Zhang yang tidak ingin memberitahu. Dengan hebatnya Lucy bisa melihat masuk ke otak Mr. Zhang hanya dengan menyentuh kepalanya saja. Waduh, kalau gini mah bahaya, cewek-cewek punya kemampuan gini mah. Keesokan harinya, Lucy mendatangi temannya yaitu Caroline. Lucy langsung meminjam laptopnya dan sambil mendengar Caroline bercerita. Tiba-tiba Lucy yang browsing pun mendapatkan nama Profesor Norman sebagai orang yang mengerti tentang kondisinya dan langsung menghubunginya. Profesor Norman awalnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lucy dan dengan kemampuannya, Lucy membuktikan bahwa dirinya nggak bohong dengan memanipulasi TV radio listrik di kamar Profesor Norman. Selain itu dia juga bisa menjelaskan tentang keadaannya. Profesor Norman yang kagum cuman bisa meminta Lucy untuk mewariskan pengetahuan yang dimiliki di otaknya. Dan Lucy yang akan pergi tidak lupa memberi resep ke sahabatnya. Ternyata yang nggak sehat dan pergi meninggalkannya. Lucy terlihat di bandara dan tiba-tiba dengan ajaib dia bisa mengubah warna dan panjang rambutnya. Lalu dia menelpon Del Rio, si inspektur polisi. Ternyata Lucy sudah mencapai 30%. Dan Lucy memberitahu tentang narkoba itu dan membocorkan pada Del Rio untuk menangkapnya. Lucy saat itu bahkan bisa mengontrol anjing sekalipun. Del Rio yang mendapat informasi pun berhasil menangkap semua pembawa narkoba itu. Dan scene berpindah saat Lucy di pesawat. Lucy bahkan menggunakan 2 laptop dan membuat bapak di sebelahnya sangat kaget. Lucy yang berhasil menguasai pengetahuan ternyata sedang berada di fase 40%, di mana tubuh Lucy mulai menghilang, yang membuat dia sangat panik dan langsung meminum semua narkoba yang dimilikinya dan dia pun pingsan. Lucy pun terbangun dan terlihat warna iris matanya berubah-ubah dan ternyata dia berada di fase 50%. Dia mulai bisa melihat menembus benda-benda. Si suster pun kaget melihat Lucy yang sudah bangun karena Lucy sudah diberi obat bius dalam skala besar dan semua polisi langsung menuju ke ruangan Lucy. Lucy yang didatengin pun langsung ditodongin pistol karena kepolisian curiga. Kok bisa dia tahu tentang narkoba itu? Dan dengan kemampuannya, Lucy menyatukan semua orang di ruangan itu hanya dengan mengangkat tangannya dan mengeluarkan peluru pistol Del Rio. Del Rio sangat kebingungan dan Lucy menanyakan tentang narkoba yang lain. Dan Lucy mengatakan akan lebih aman dengan dia. Dan ternyata di rumah sakit tempat narkoba itu berada, terlihat anak buah Mr. Zhang sedang mengintai mereka. Lucy dan Del Rio pun akan OTW menuju tempat narkoba itu berada. Dan sekarang Lucy bahkan bisa melihat signal dari HP.
dan dia bisa mencari informasi melalui signal HP tersebut. Ditambah dengan bantuan radio polisi, Lucy pun berhasil mengetahui obrolan dari Mr. Zhang dan anak buahnya. Lucy pun mengetahui niat Mr. Zhang dan langsung mengatakan bahwa dia akan menyetir mobilnya. Namun awalnya tidak diperbolehkan oleh Del Rio. Namun dengan jurus saktinya, Del Rio pun langsung dipinggirin sama Lucy. Dan bener aja, ternyata di rumah sakit anak buah Mr. Zhang sudah menyerang dan akan mengambil narkoba itu. Dan di sini kita bisa melihat ya guys, Lucy pun jago banget nyetirnya, tapi dicepetin ya, nanti kena copyright soalnya. Lucy bersama Del Rio akhirnya sampai dan langsung masuk untuk mengambil narkoba itu. Namun terjadi perlawanan dari anak buah Mr. Zhang dan ternyata Lucy di sini sudah berada di fase 60%. Lucy bisa membuat tembok tak terlihat dan mengontrol benda-benda di sekitarnya. Lucy membuat semua anak buah Mr. Zhang melayang dan langsung mengambil koper berisi narkoba itu tanpa perlawanan. Dan saat Lucy mengajak pergi, Del Rio merasa ragu karena Lucy udah bisa ngelakuin semuanya. Namun Lucy pun mencium Del Rio dan mengatakan bahwa Del Rio adalah pengingatnya. Mereka pun pergi menuju tempat Profesor Norman. Di sana Profesor Norman sudah mengumpulkan para ahli yang akan bertemu dengan Lucy. Namun para ahli ini awalnya tidak percaya dengan kemampuan Lucy. Dan dengan kekuatannya, Lucy pun membuktikan bahwa dia bisa mengetahui masa lalu dari para ahli tersebut, di mana anaknya yang mati saat kecelakaan. Bahkan Lucy bisa menjelaskan semuanya. Di depan universitas, Mr. Zhang sudah mengetahui lokasi Lucy dan berniat menyerang kampus tersebut. Sementara, Lucy sedang ditanyai oleh para ahli dan terlihat Lucy bisa mengubah bentuk tangannya, bahkan bisa menerbangkan pulpen di hadapan mereka. Lucy mengatakan bahwa waktu adalah satuan ukur yang sejati dan tanpa waktu kita tidak mungkin ada. Sementara itu, Mr. Zhang sedang menyerang dan membunuh semua orang yang berada di universitas tersebut. Sementara Lucy ingin memaksimalkan dirinya hingga 100%, sehingga dia meminta untuk memasukkan semua narkoba yang tersisa melalui infus. Lucy juga akan memberikan semua pengetahuan itu dalam bentuk komputer yang berisi pengetahuannya. Sementara itu, Del Rio yang sedang menjaga ruangan Lucy harus menghadapi pasukan dari Mr. Zhang. Dan di sini Lucy pun sudah tiba di fase 70%, di mana dia mencari materi dan energi yang dibutuhkan untuk membuat komputer yang berisi pengetahuan dunia. Lucy pun sampai di fase 80% dan dia membuat ruang hampa dan di dalamnya dia juga membuat komputer terbaru tersebut. Dan dia pun ternyata sudah mencapai fase 90%. Sementara itu, di luar pasukan Mr. Zhang berhasil menembakkan RPG ke ruangan Lucy yang membuat Lucy terpental melalui ruang dan waktu hingga dia bisa berada di Menara Eiffel Paris lalu berpindah ke New York. Di sana dia membuktikan bahwa dia bisa menghentikan waktu dan memaju mundurkan waktu sesuka hatinya. Lucy pun memundurkan waktu hingga ke masa awal adanya manusia. Dan dia pun bertemu dengan Lucy, si nenek moyang manusia. Dan di sana mereka pun saling menyentuhkan jari sehingga Lucy pun terpental keluar angkasa dan melihat awal terbentuknya bumi. Di sini Lucy sudah sampai di fase 99% dan Mr. Zhang terlihat masuk dan akan menembak Lucy. Namun Lucy sudah mencapai 100% dan dia pun menghilang. Mr. Zhang yang sangat kesal akhirnya ditembak Del Rio hingga tewas. Dan Lucy yang menghilang pun mengeluarkan flash disk yang berisi pengetahuan dunia dan ditanya oleh Del Rio, "Di mana Lucy berada?" Lucy pun menjawab melalui Del Rio, "Di mana aku ada di mana-mana." Dan Profesor Norman hanya bisa tersenyum dan film pun tamat. Oke guys, sekian dari video cari tahu hari ini. Jadi, menurut kalian gimana guys filmnya? Bagus apa jelek? Silahkan ya guys, tinggalin di kolom komentar ya guys, komentar kalian. Jadi ya, kalau menurut admin Roger, film ini sih cukup bagus. Untuk film di tahun 2014, admin Roger sih pertama nonton suka banget ya. Karena ceritanya yang out of the box
tapi tetap masuk. Keren deh pokoknya menurut admin Roger. Jadi kalau admin Roger ngasih penilaian sih, film ini tuh boleh dibilang 9/10 karena admin Roger sangat suka sama film ini. Jadi kalian jangan segan-segan juga ya guys untuk ninggalin komen atau saran untuk next film buat diceritain. Dan juga jangan lupa untuk share dan subscribe, dan jangan lupa untuk like juga. Apabila ada salah kata, admin minta maaf. Dan akhir kata ditutup dengan have a nice day. See you on the next video. Bye bye.